Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhatibah dari kelas 1A Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem pernapasan. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung terletak di paling atas dan merupakan alat pernapasan awal. Udara keluar masuk melalui hidung. Rongga hidung lembab karena adanya selaput lendir di dalam rongga hidung. Terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Di dalam rongga hidung terdapat juga kapila darah yang berfungsi menghangatkan darah yang masuk. Selanjutnya, faring. Faring terbagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan larynggofaring. Nasofaring terletak di bagian posterior rongga hidung di bagian bawah tulang sphenoid. Nasofaring berfungsi tempat berjalannya udara, sedangkan orofaring terletak di belakang mulut yang dipisahkan dengan nasofaring oleh palato lunak. Kemudian dia berfungsi untuk tempat lewatnya makanan dan udara masuk. Begitu pula dengan larynggofaring sebagai tempat lewatnya makanan dan udara. Ketiga, epiglotis. Epiglotis berfungsi sebagai tempatnya fleksibel dan sebagai tutup fleksibel untuk tenggorokan yang menutup hanya saat menelan dan tetap tegak di lain waktu, demikian mencegah partikel makanan dan cairan masuk ke trankea. Selanjutnya, laring. Fungsi utama yaitu sebagai pembentuk suara, proteksi jalan napas bawah dari benda asing, dan untuk memfasilitas proses terjadinya batuk. Selanjutnya, trankea. Berbentuk seperti pipa yang berukuran 10 cm yang berukuran kurang lebih 10 cm. Di paru-paru, trankea bercabang 2. Berbentuk bronkus. Lapisan terdalam terdiri dari jaringan epiteliobirselia yang menghasilkan banyak lendir, berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme tersebut didorong oleh 8 silia menuju belakang mulut. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing masuk bersama udara pernapasan. Selanjutnya lagi, bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trankea yang terdiri dari jumlah sepasang, yaitu 1 menuju kiri dan 1 menuju kanan. Bronkus ke arah kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar. Dan pada bronkus kanan, hal inilah yang mengakibatkan paru-paru kanan lebih mudah terserang penyakit. Sistem dinding bronkus hampir sama dengan trankea. Perbedaannya adalah trankea lebih tebal daripada bronkus.
Bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang. Kemudian bronkiolus bermuara pada alveolus. Struktur alveolus berbentuk bola mungil. Adanya alveolus mengakibatkan struktur paru-paru seperti kasut busa yang memiliki rongga atau kantung kecil. Alveolus berjumlah 600 juta sehingga memperluas permukaan paru-paru. Alveolus terdiri atas satu lapisan alveolium dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Selanjutnya, paru-paru terletak di atas rongga dada yang berbentuk kerucut di atas tulang pertama dan dasar berada di diafragma. Setelah kita mempelajari sistem pernapasan, kita mempelajari lagi sistem pernapasan pada dada dan perut. Pertama, pernapasan dada terjadi saat inspirasi itu tulang rusuk berkontraksi lalu rongga dada membesar. Paru-paru pun membesar lalu volume udara dalam paru-paru mengecil sehingga udara masuk. Ketika ekspirasi rongga tulang rusuk berelaksasi, lalu rongga dada kembali berbentuk semula sehingga udara keluar melalui paru-paru. Pernapasan perut, inspirasi dan ekspirasi juga. Ketika inspirasi otot diafragma berkontraksi, lalu rongga dada membesar, lalu volume rongga dada mengecil sehingga udara masuk. Ketika ekspirasi terjadi, jika otot diafragma berelaksasi, lalu paru-paru kembali ke bentuk semula sehingga udara keluar melalui paru-paru. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.